Jawab secukupnya ya. Iya. Saya menyebutnya orang yang otaknya kecil itu lebih memilih basa-basi dengan kepura-puraan. Ya artinya lebih senang dibohongi kan gitu. Tapi orang yang cerdas, orang yang pinter lebih suka terus terang dong. Ya. Karena bagaimanapun juga kita kan dibohongin. Iya kan? Jadi artinya orang yang cerdas, yang wawasannya luas, ketika menerima kritikan, teguran, itu pasti senang. Dan pasti orang yang menegur saya peluk, saya hormati. Anda telah menyelamatkan saya. Anda telah membantu saya. Tapi orang yang otaknya kecil, tersinggung kan? Iya, pengennya disanjung-sanjung aja kan gitu. Jadi memang ada kajian khusus dari segi psikologi. Ada beberapa orang yang masa kekanak-kanakannya itu awet gitu. Sampai tua masih kayak anak-anak, kepengen disanjung-sanjung aja, banyak kok semacam itu. Nah, itu. Jadi ya nanti dari perilaku itu bisa kita tebak ini orang ini otaknya gede, ini otaknya kecil gitu. Jadi bagaimana saya melakukannya? Saya akan memperlakukan orang sesuai dengan kondisi dia. Ya. Saya di dunia tidak mau cari musuh kok. Kalau dia senangnya dibohongin, saya bohongin gitu aja. Iya. Ya, kemudian yang kedua, itu bukti intelektualitas itu. Saya yakin ya bahwa selembar kertas ijazah itu kan sebenarnya kan bukan bukti intelektualitas seseorang kok. Itu hanya sebagai bukti bahwa dia pernah sekolah, itu aja lah. Sampai sekarang ini juga namanya lembaga pendidikan sekolah itu kan terbatas dengan kurikulum, dengan silabus-silabus, ya kan, ada masa waktunya, metodologinya, semuanya kan hanya pas-pasan. Jadi nggak ada orang itu menjadi seorang intelektual yang luas hanya mengandalkan pengetahuan yang diperoleh dari sekolah. Enggak. Semua orang yang sebut intelektualitas tinggi, seorang pakar, seorang filosof, itu pasti otodidak semuanya itu. Tetapi sekalipun demikian, saya ingin menghargailah ijazah itu. Jadi ya sering saya sanyung, biar goblok-goblok ya lumayan nih sarjana. Ya artinya bahwa kesarjanaan itu tidak menjadi bukti bahwa dia itu intelektual kok. Ya seperti itu, dan saya kira setujulah demikian. Tetapi kapan nanti kita bisa menghargai ilmu itu? Kita memang, masyarakat kita masih menghargai ijazah. Pokoknya gelarnya profesor, dokter, udahlah, biar orangnya dungu juga dihormati. Tapi orang yang tanpa gelar gitu, ya dilihatnya biasa aja. Ya, dan masyarakat kita lebih banyak menghormati materi, penampilan. Ilmu itu masih kurang banyak dihormati kok. Dulu tahun berapa ya? Ingat kan namanya Rudy Hartono? All England tuh. Ya, pulang dari London sebagai juara All England. Waktu itu gubernurnya Pak Ali Sadikin. Disambut kedatangannya seperti pahlawan nasional. Ya, dia elukan, disambut dengan dikalungi kalung bunga, yang diarak ke Jakarta sambil menyalakan klakson tati gitu sebagai pahlawan. Begitu meriahnya dan penghormatan yang luar biasa untuk orang yang pintar nepak kok. Ya kan, di pesawat yang sama, di hari yang sama juga ada seorang dokter ahli bedah bertaraf internasional. Nggak ada yang jemput kok. Ini adalah editorial koran Kompas menceritakan itu, bahwa kita masih belum menghargai keilmuan. Itu aja. Ya, sampai sekarang masih belum kok. Ya kan begitu. Orang pinter datang karena naik sepeda,
dengan orang goblok tapi naik mobil, mana yang dihormati? Semacam itulah. Kemudian juga nanti apapun ijazahmu, gelarmu, saya tidak akan kagumi dulu. Yuk kita bicara aja dulu, nggak usah lama-lama lah, 10 menit aja. Saya bisa tahu, saya bisa ngasih nilai sendiri, ya kan? Psikotes itu kan memerlukan waktu lama. Saya emang nggak usah lama-lama kok, 5 menit cukup kok. Begitu datang, Bu, katanya jam 10, sekarang jam 12 baru datang, gimana sih? Sayanya tadi tuh mampir ke Kesmas dulu, gitu. Ada apa sih? Anak saya sakit. Sakit apa? Nggak tahu, kata dokternya suruh dioperasi katanya. Kelas berapa sekolahnya tuh? Ya, dengan penampilan, cara gaya bahasa, cara duduk, semuanya bisa nilai kok. Ya, kita mengukur kecerdasan orang seperti itu. Ya, bukan hanya selembar kertas itu. Ya, itu juga kita perhatikan ya. Tetapi ya tidak hanya itulah, ya, seperti itu. Kemudian dua hal yang sangat bisa membuat semangat menjadi lumpuh, yaitu ketika dia selalu melihat masa lalunya, artinya masa lalunya, kegagalannya, penderitaannya, pernah ditipu orang, pernah gagal, pernah rugi, itu yang menghantui. Yang kedua, itu selalu melihat orang lain. Ini sangat merugikan kita ya, bahkan bisa melupakan semangat hidup. Orang kalau berjalan sampai matanya selalu menoleh ke belakang, sering kesandung nggak? Sama. Kemudian kalau kita meneropong-ropong aja sama orang lain, itu tidak memperbaiki diri, malah justru kita akhirnya memaklumi atau mentolerir kesalahan-kesalahan, atau akibatnya kita merasa sepertinya paling hebat sendiri macam itu. Ya sekali-kalilah kita teropong itu kita arahkan ke kepala kita sendiri aja lah, sekali-kali biar tahu bahwa kita ini hebat atau tidak. Kemudian tentang apa itu? Tentang radikal, aktualisasi dan juga belum itu. Ya, radikalisme ya. Jadi gini, dalam sejarah terminologi itu seringkali muncul di satu era lalu hilang, berganti terma lagi. Kita ambil contoh di zamannya Abdul Qahir Al-Jurjani sebagai peletak batu pertama ilmu balaghah. Dia menggunakan tasbih ya. Tetapi oleh Imam As-Sakaki itu berubah menjadi isti'arah. Ya. Kemudian juga banyak istilah-istilah yang dulu muncul lalu hilang berganti. Dulu kita menyebutnya, kalau orang yang aktivitasnya di bidang politik namanya politikus ya. Sekarang namanya apa? Politisi ya, bukan politikus, bukan. Namanya politisi kan gitu. Dulu orang itu kalau orang yang mengamalkan keislamannya dengan konsekuen, untuk orang Islami, pola hidup yang Islami. Sekarang Islamiyun itu sebagai simbol bagi aliran keras dalam agama Islam. Fundamentalis Islamiyun, ya kan, Al-Quraniyun. Dulu Salafi itu sebagai kalimat yang tersanjung ya, as-salaf as-saleh. Pondok pesantren Salafi menunjukkan tradisional yang merawat tradisi-tradisi zaman dahulu dengan baik Salafi. Sekarang as-salafiyun itu golongan-golongan ISIS, disebutnya Salafi, berubah itu namanya. Begitu juga seperti radikal gitu. Dulunya ya sesuatu yang kontras.
orang putih ya, kulitnya putih, pakai bajunya merah nyala, itu radikal banget itu. Ini sangat kontras, artinya menambah semakin menjadi pusat perhatian orang banyak. Sesuatu yang radikal itu yang menarik perhatian orang banyak karena kontras itu. Nah sekarang radikal itu sebagai istilah paham yang beraliran keras. Nah, itu. Jadi oleh karena itu kita mesti mewaspadai ketika kita membaca buku, apalagi referensi-referensi yang kuna ya. Ini apalagi buku-buku kuno yang tersimpan di perpustakaan lama yang belum diterbitkan itu kan pada abad ke-4, abad ke-5 gitu. Kita waspada bahwa istilah yang ada itu berbeda dengan sekarang. Jadi salah istilah nantinya. Jadi kecuali satu ya yang menjadi kesepakatan kompromi ya atau disebut dengan konsensus, istilah-istilah yang melalui konsensus itu hanya dalam satu bidang ilmu, yaitu ilmu kedokteran. Sebab kalau tidak menjadi kacau. Ya, kenapa memilih bahasa yang sudah mati? Supaya jangan ada hegemoni, jangan ada dikotomi antara bahasa-bahasa yang ada. Maka pakai bahasa Yunani, bahasa kuno itu. Makanya nulisnya sulit sekali bahasa istilah-istilah kedokteran itu. Tapi ya menghindari jangan sampai ada kekacauan. Karena bagaimanapun bahwa setiap disiplin ilmu itu selalu menuntut adanya pembakuan terma-terma. Tanpa itu nggak bisa, karena terminologi ini adalah sebagai kata pengantar untuk membangun satu persepsi. Tanpa itu yang tidak terbangun persepsi itu. Nah makanya kita mewaspadai bahwa istilah selalu bergeser, bisa-bisa hilang, ganti dengan yang lain dan sebagainya. Itu nanti masuknya dalam sejarah terminologi ya, sejarah terminologi. Kemudian dari situ juga kita bisa menseleksi bahwa ini bukan hadis. Ketika hubbul watan minal iman, cinta tanah air adalah merupakan manifestasi dari keimanan, minal iman itu. Kata al-watan itu tidak ada dalam terminologi Arab itu kecuali sekarang terakhir ini. Mana mungkin Nabi Muhammad mengatakan ini? Karena kata watan belum ada. Adanya hai, al-qaryah, al-balad, tapi watan belum ada. Konsep kenegaraan, kewargaan itu belum ada. Berarti ini hadis apa? Ya bukan hadis, dapat dipastikan. Banyak sekali. Umpamanya zaman Bung Karno. Bung Karno pernah bilang bahwa ini adalah dengan istilah-istilah kita harus lakukan reformasi yang berkesinambungan. Pasti bukan kata Bung Karno itu. Belum ada kata berkesinambungan itu. Betul nggak? Jadi setiap zaman itu kita muncul istilah-istilah baru. Dan itu kita terus, makanya Kamus Besar Bahasa Indonesia KBB itu terus bekerja siang malam terus ini. Dan sampai sekarang Oxford juga sama timbul dalam istilah terus ditambah dalam perkamusan itu istilah baru, dan itu harus dimengerti dan harus didefinisikan dengan jelas. Seperti itu. Kemudian masalah yang terakhir tadi itu